Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya setiap kita selalu bersyukur dan bersuka cita untuk menyambut hari baru yang diberikan dan dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan memperlengkapi hidup kita, dan kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami bersiap untuk menyambut dan merespon firman-Mu. Maka kami memohon pimpinan Roh Kudus ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar keterbatasan yang kami miliki, Tuhan yang menyempurnakan, sehingga firman-Mu mampu membuat kami mengalami pembaharuan di dalam hidup, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema hidup di dalam kekudusan. Diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, beberapa waktu belakangan heboh di berita tentang beberapa kasus kekerasan seksual. Kasus tersebut mengejutkan karena terjadi di tempat yang seharusnya membuat para korban merasa aman dan dilindungi. Bahkan yang jauh lebih mengherankan kita, karena para pelaku justru adalah orang-orang yang dianggap lebih berilmu, beragama, bermoral, dan seharusnya melindungi para korban. Rupanya fakta berkata lain, bahwa mereka yang dianggap lebih itu justru menjadi predator atau pelaku kekerasan seksual akibat tidak mampu mengendalikan diri dan dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang pada akhirnya perilaku menyimpang itu tidak hanya merusak kekudusan hidup yang seharusnya dijaga, namun turut merusak gambar diri para korban kejahatan mereka. Bacaan kita mengingatkan pentingnya untuk menjaga kekudusan hidup melalui ketaatan kita. Sebab hakikatnya kekudusan itu bukan hasil upaya atau usaha kita sendiri, melainkan kekudusan manusia adalah karya Allah yang memanggil kita dalam persekutuan kasih dengannya, sehingga kita dikuduskan oleh karena Allah itu kudus. Kekudusan hidup itu bukan berarti kita 100% bersih tanpa cacat celah maupun dosa. Kita tetap memiliki kecenderungan hidup di dalam dosa, namun ketaatan kita sebagai anak-anak Allah itulah yang memampukan kita tetap hidup dalam kekudusan. Dalam pengertian, ketaatan pada firman-Nya membuat kita mampu membedakan yang benar dan yang salah. Ketaatan sebagai pelaku firman itu membuat kita melakukan apa yang berkenan dan dikehendaki Allah, dan menolak perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Artinya, ketaatan pada Allah adalah hal mutlak yang harus dimiliki dalam upaya menjaga kekudusan. Sebab itulah yang membuat kita terhindar dan tidak dikuasai hawa nafsu, yang akhirnya membuat kita merusak kekudusan serta hidup jauh dari Allah. Bapak, Ibu dan Saudara, ketaatan pada Allah membuat kita hidup dalam kekudusan. Sebaliknya, hidup yang dikuasai hawa nafsu hanya akan merusak kekudusan itu sendiri. Hawa nafsu adalah bukti bahwa kita memiliki kelemahan dan kecenderungan hidup di dalam dosa.
Memang kita tidak sepenuhnya bebas dari kecenderungan itu. Namun kesetiaan dan ketaatan pada Allah dan firman-Nya, itulah yang membuat kita memiliki kekuatan, keberanian, dan kesungguhan untuk melawan kecenderungan itu, sehingga kita mampu menjaga hidup di dalam kekudusan. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang kudus telah menguduskan kami, sebab kami dipanggil untuk hidup dalam persekutuan kasih denganmu. Maka ya Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk tetap taat dan setia padamu dan firman-Mu, sehingga hidup kami semakin diperlengkapi, kami semakin hidup di dalam kekudusan oleh karena ketaatan dan kesetiaan kami. Maka kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan, keteguhan, dan keberanian agar kami mampu menolak hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Roh Kudus memenuhi hidup kami sehingga hawa nafsu tidak menguasai hidup kami. Dan hanya Roh Allah yang kudus itulah yang akan senantiasa memperbaharui hidup kami hari demi hari. Saat ini ya Tuhan, kami mengingat untuk Penatua Domingus bersama dengan seluruh keluarga besarnya yang sedang berduka karena adik Bapak Martin berpulang kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati Pak Domingus bersama dengan seluruh keluarga besar di Kupang untuk melalui masa kedukaan ini. Engkau hadirkan penghiburan sehingga keluarga yang berduka beroleh pengharapan, keberanian untuk melanjutkan kehidupan. Dan kiranya Tuhan sendirilah yang akan memberkati dalam seluruh proses kedukaan yang akan dijalani, bahkan ketika keluarga akan memasuki masa kedukaan mereka, kiranya cinta kasih Tuhan yang akan memberikan topangan dan juga penghiburan. Berkati juga ya Tuhan, Pak Do bersama dengan Bu Eni yang sesudah prosesi kedukaan akan kembali ke Kediri. Kiranya setiap keluarga besar yang lain yang juga akan kembali ke tempat masing-masing, Tuhan tetap beserta dengan mereka. Kami pun juga menyerahkan ya Tuhan untuk perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan berkatilah seluruh aktivitas kami yang ada, berkatilah pekerjaan dan usaha kami, dan berkatilah seluruh kehidupan kami secara pribadi maupun juga bersama keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu. Inilah kami dan hidup kami bersama dengan seluruh keluarga. Tangan kasih dan kuasa Tuhan yang akan menuntun dan menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.